Bapak dan Ibu-Ibu, kita lanjutkan dengan tausiah kesehatan. Lanjutkan karena ini sangat bermanfaat sekali. Jadi judulnya kita hari ini adalah persiapan kateterisasi jantung untuk tema hari ini. Jadi ada Dr. Zainal, ada Dr. Fandi, ada Dr. Emil, Dr. Monica, dan Dr. Arif yang akan mendampingi kita, memberi tausiah kepada kita hari ini. Dr. Emil, ini nanti yang host siapa, Dokter? Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dr. Emil. Mohon maaf, nanti saya sendiri hostnya Pak Gatot untuk presentasi pagi ini. Nanti diskusi dibantu teman-teman Dr. Fandi, Dr. Monica, Dr. Arif, dan Dr. Zainal. Oh iya, Pak Tersun, Dr. Emil, Pak Tersun. Bapak dan Ibu-Ibu, kita mulai aja acaranya sambil berjalan. Monggo kalau sambil minum obat silakan. Untuk indikasinya, tujuannya mungkin sudah pernah dibahas, tapi pada pagi ini saya akan mengulang kembali apa itu kateterisasi jantung dan persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan, yang penting untuk disiapkan, karena ini nanti menyangkut dengan outcome atau hasil luaran dari pasien-pasien yang dilakukan kateterisasi jantung. Jadi tanpa persiapan yang baik, tanpa persiapan yang optimal, kateterisasi jantung ini juga nanti akan kurang maksimal hasilnya. Jadi seperti itu, termasuk nanti setelah kateterisasi jantung apa saja hal-hal yang perlu dilakukan. Ini sekaligus juga untuk menambah wawasan kita bersama. Baik, ini saya ulang kembali sedikit untuk pendahuluannya. Untuk kateterisasi jantung mungkin Bapak Ibu di sini sudah sudah beberapa dan mungkin banyak yang dilakukan kateterisasi jantung, sudah ada yang dipasang ring atau ada yang dibalon saja atau hanya untuk diagnostik kemudian dianjurkan untuk operasi bypass. Nah, untuk kateterisasi jantung ini sendiri suatu prosedur atau tindakan yang tujuannya dilakukan ada dua, ada untuk diagnostik dan ada yang untuk mengatasi atau suatu tindakan invasif ya, untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Sebenarnya untuk kateterisasi jantung ini banyak model yang lain, bukan hanya untuk koroner maksudnya, ya bisa juga untuk melihat tekanan di dalam ruang jantung, pembuluh darah ruang jantung. Cuma fokus kita pada pagi ini yaitu untuk penyakit jantung koroner. Jadi yang alat digunakan pada kateterisasi jantung ini adalah berupa kateter, berupa alat menyerupai selang tipis panjang yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dimaksud aksesnya ini bisa dua. Yang pertama bisa melalui pembuluh darah besar yang di paha, yang kedua bisa melalui pembuluh darah yang di tangan atau radialis namanya. Kemudian nanti kateter itu diarahkan menuju ke jantung, ke aorta, pembuluh darah besar jantung. Di situ nanti ada muara pembuluh darah koroner. Nah, di situ nanti bisa dimasukkan zat kontras untuk mencitrakan atau memindai dari pembuluh darah koronernya sehingga bisa diketahui kondisi pembuluh darah koroner jantung itu sendiri, apakah bermasalah, ada sumbatan, kemudian sumbatannya berapa persen, signifikan atau tidak. Nah, bila didapatkan sumbatan yang signifikan pada pembuluh darah koronernya, cabang pembuluh darah koroner itu ada 3, Bapak Ibu semua. Ada yang kiri depan, kiri belakang, kemudian ke bagian kanan. Masing-masing itu pembuluh darah koroner memiliki area teritori otot-otot jantung yang diperdarahinya. Jadi bila signifikan, misalkan pembuluh darah kiri belakangnya tersumbat di atas 70%, nah itu adalah indikasi untuk dilakukan pemasangan ring ya nantinya ya, atau stent. Kemudian apa saja yang perlu kita ketahui sebelum dilakukan kateterisasi jantung? Tentunya nanti dari dokter jantung akan menjelaskan lebih detail apa indikasi dan tujuan dilakukan kateterisasi jantung itu sendiri. Nah, indikasinya tadi untuk mengetahui sebagai diagnostik, alat diagnostik untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan di pembuluh darah koroner. Kemudian tujuannya nanti setelah diketahui bila didapatkan sumbatan yang signifikan,
yang mengganggu suplai darah lewat pembuluh darah koroner tersebut, itu nanti akan dipasang stent atau dipasang ring. Tujuannya kalau dalam istilah medis itu disebut dengan revaskularisasi. Dalam artian pembuluh darah yang tidak lancar itu dilancarkan kembali dengan cara sumbatannya itu dihilangkan, dilebarkan, atau bila perlu ada menggunakan alat dibur semacam itu untuk menyingkirkan sumbatannya sehingga stentnya bisa dipasang. Ya, itu yang dikenal dengan rotablator. Itu adalah suatu tindakan advance yang sering digunakan dalam kateterisasi jantung. Kemudian bagaimana step-step dilakukan prosedur tersebut? Ya, nanti saya akan jelaskan mulai dari persiapan, kemudian juga langkah-langkah dilakukan prosedur kateterisasi jantung. Dan juga paling penting lainnya adalah komplikasi dilakukan kateterisasi jantung. Namanya tindakan medis, sekecil apapun, walaupun itu hanya pemasangan infus, selang infus biasa di tangan, itu tetap memiliki komplikasi, bisa bengkak, bisa infeksi, dan sebagainya. Apalagi ini memasukkan suatu alat dari pembuluh darah besar di paha atau di lengan menuju ke jantung, tentu memiliki komplikasi. Namun dalam hal ini kami dari medis ada antisipasi bila terjadi komplikasi dan meminimalkan atau menghindari seminimal mungkin tidak terjadi komplikasi tersebut. Kemudian pada kondisi apa kateterisasi jantung paling sering dilakukan? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kateterisasi jantung ini paling sering dilakukan yaitu untuk memeriksa apakah aliran darah pembuluh darah jantung atau koroner itu ada gangguan atau tidak. Ini yang disebut dengan angiografi koroner. Jadi istilah kateterisasi jantung itu ada umum ya, ada dua, bisa untuk angiografi untuk melihat atau meneropong kondisi pembuluh darah koronernya, nanti bisa dilanjutkan pemasangan ring atau tidak. Tentu tujuannya ya seperti tadi untuk menangani gangguan pada koroner jantung tersebut. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan pemasangan ring jantung? Jadi pemasangan ring jantung atau stent ini yang dikenal di masyarakat, pemasangan cincin jantung atau ring jantung itu merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang telah menyumpat atau menyempit alirannya pada bagian pembuluh darah koroner jantung. Nah, ring itu sendiri terbuat dari logam khusus yang dibalut obat yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam tubuh dalam waktu bisa selamanya ya, dalam waktu seumur hidup. Jadi ini kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, adanya sumbatan yang signifikan di sini, nanti dimasukkan stentnya, kemudian dikembangkan dengan tekanan tertentu, menyesuaikan dari pembuluh darah koroner dan sumbatannya, kemudian nanti baru dipasang stentnya, sehingga penyempitan ini bisa diatasi sehingga pembuluh darahnya lebar kembali dengan harapan aliran darahnya lancar, sehingga otot-otot jantung yang sudah kekurangan suplai darah, suplai oksigen akibat penyempitan itu bisa mendapatkan suplai yang cukup sehingga bisa bekerja optimal untuk memompa darah dan fungsi jantung lainnya. Kemudian pasien-pasien tertentu ada yang tidak diperbolehkan atau memerlukan pertimbangan khusus, persiapan khusus untuk dilakukan kateterisasi jantung. Ini kaitannya dalam hal kontraindikasi dilakukan kateterisasi jantung. Yang pertama pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal, terutama misalkan gagal ginjal akut. Kalau misalkan gagal ginjal kronik mungkin sudah dilakukan cuci darah secara rutin 2 kali seminggu dan yang lainnya. Jadi pada kondisi gagal ginjal akut ini kenapa kok bisa tidak boleh dilakukan kateterisasi jantung? Karena kateterisasi jantung ini menggunakan suatu zat kontras. Jadi zat kontras ini sifatnya dia bisa menempel ke jaringan ginjal. Nah, pada ginjal yang sudah bermasalah, yang sudah terganggu, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ginjalnya. Tapi dalam kondisi-kondisi emergensi atau gawat darurat ini tetap bisa dilakukan dengan backup suatu alat hemodialisa. Nanti setelah dilakukan kateterisasi jantung langsung dicuci darahnya. Ini perlunya pasien-pasien ini kita cek lengkap darahnya, terutama fungsi ginjal, apakah fungsi ginjalnya normal, ureum kreatinin ya namanya, apakah meningkat atau tidak, apakah pasiennya menderita suatu kondisi gagal ginjal akut atau kronik, karena ini akan
terkait sekali penggunaan zat kontras, berapa jumlahnya, berapa maksimalnya. Ini juga terkait dengan aspek safety dari pasien itu sendiri sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nanti jantungnya sudah selesai dilakukan kateterisasi jantung, namun ginjalnya sudah tidak berfungsi, tidak bisa menyaring fungsi ginjal dan tidak bisa keluar urinnya, dan ini juga menimbulkan masalah yang tidak baik pada pasien. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah, ini juga agak sulit untuk dilakukan karena kita memerlukan suatu teknik puncture atau memasukkan jarum ya ukuran besar ke pembuluh darah besar. Nah, apabila nanti dimasukkan kemudian terjadi luka ya dan terjadi rembesan darah, bila pasien tersebut memiliki gangguan pembekuan darah, ini nanti darahnya sulit berhenti dan ini mengalami suatu kondisi perdarahan yang lebih banyak. Ditambah lagi pada pasien-pasien kateterisasi jantung yang dilanjutkan dengan pemasangan ring, ini memerlukan obat pengencer darah juga selama tindakan, supaya tujuannya untuk membantu meluruhkan sumbatan tersebut atau adanya bekuan-bekuan darah yang di pembuluh darah koroner. Jadi diberikan pengencer darah secara intravena atau lewat pembuluh darah. Kemudian bila pasien tersebut memiliki gangguan pembekuan darah, ini nanti akan memiliki efek yang tidak bagus, bisa bleeding atau perdarahan di organ-organ tubuh pasien. Kemudian apabila pasien mengalami suatu kondisi CVA atau cerebrovascular accident atau yang stroke, ini juga suatu kontraindikasi relatif ya apabila dilakukan kateterisasi jantung, karena nanti bila stroke-nya masih baru diberikan suatu antikoagulan atau obat pengencer darah, ini nanti bisa menimbulkan juga perdarahan di kepala. Ini juga harus dihindari. Kemudian pasien-pasien yang memiliki alergi terhadap zat kontras, ini juga kontraindikasi relatif, tetap bisa dilakukan, nanti bisa diberikan obat-obat untuk menekan alerginya atau anti alergi itu sendiri. Kemudian sama mirip dengan gangguan pembekuan darah, pasien-pasien yang memiliki perdarahan yang aktif pada saluran cerna atau perdarahan di organ tubuh lainnya, pada kemaluan misalnya, pada pasien-pasien wanita yang memiliki perdarahan menstruasi yang banyak, yang memanjang, ini juga harus dipertimbangkan khusus untuk dilakukan kateterisasi jantung. Kemudian adanya aritmia atau kelainan irama pada bilik jantung. Ini dikhawatirkan nanti sewaktu tindakan, sewaktu dimasukkan alat kateternya ke pembuluh darah koroner, ini bisa mencetuskan suatu kelainan irama yang lebih berat. Ini juga perlu monitoring yang lebih ketat. Kalau bisa sebelum dilakukan kateterisasi jantung, irama jantungnya ini sudah normal, sudah sinus, sudah diberikan obat-obat yang mengontrol irama jantungnya. Kemudian pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, ini juga harus berhati-hati karena jika ada sewaktu tindakan tekanan darahnya tinggi, ini bisa mencetuskan pasiennya bisa sesak, kemudian bisa terjadi perdarahan juga. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki anemia yang berat ya, dalam artian HB-nya di bawah 10 atau lebih berat lagi di bawah 8, ini juga harus berhati-hati dilakukan kateterisasi jantung, karena memang nanti sewaktu dilakukan dimasukkan jarum bisa perdarahan dan mengeluarkan darah yang beberapa ratus cc misalnya, ini nanti tambah turun HB-nya, jadi memerlukan transfusi. Jadi bila perlu dilakukan transfusi terlebih dahulu kalau HB-nya tidak cukup. Jadi target HB di atas 10 atau paling tidak 11 itu baru dilakukan kateterisasi jantung. Amannya seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki suatu gangguan elektrolit atau zat-zat ion di dalam tubuh, misalnya kaliumnya tinggi atau rendah, kemudian gangguan elektrolit yang lainnya, ini juga harus distabilkan, dinormalkan dulu elektrolitnya, karena elektrolit ini sangat berhubungan dengan gangguan irama jantung, dengan kerja jantung. Jadi apabila tidak diatasi terlebih dahulu, nanti khawatirnya durante atau selama tindakan jantungnya bisa muncul kelainan irama jantung, jadi bisa menimbulkan komplikasi selama tindakan. Kemudian apabila pasien memiliki gagal jantung yang
masih ada bengkak, misalnya bengkak di kaki, kemudian ada cairan di paru, ini juga harus dihilangkan dulu bengkaknya atau cairan yang menumpuk di parunya, karena nanti pasiennya tidak bisa berbaring dengan lurus atau berbaring dengan flat selama 1 sampai 2 jam selama prosedur kateterisasi jantung. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung koroner namun ada komplikasi gagal jantung, ini dipastikan terlebih dahulu gagal jantungnya stabil, terkontrol dengan obat-obatan gagal jantung yang diminum supaya tidak masalah sewaktu dilakukan kateterisasi jantung, karena memerlukan waktu berbaring flat dalam waktu yang lama. Kemudian pada pasien-pasien yang masih demam atau infeksi yang belum terobati, ini juga kontraindikasi relatif ya dilakukan kateterisasi jantung, karena ada kondisi demam atau infeksi ini memberikan beban yang berlebihan terhadap jantung sehingga kerja jantung menjadi bertambah, dan ini sebaiknya harus dihilangkan dulu demam atau sumber infeksinya baru dilakukan kateterisasi jantung. Nah, kemudian ada persiapan-persiapan khusus dari aspek pasien saat sebelum dilakukan kateterisasi jantung. Yang pertama harus minum cukup ya. Jadi minum cukup sesuai anjuran, dan ini sangat tergantung dari masing-masing pasien, karena pada pasien-pasien yang gagal jantung yang bengkak ini juga nanti harus berhati-hati untuk jumlah cairan atau jumlah minumnya. Dan ini penting sekali, minumnya cukup, hidrasi yang cukup itu penting sekali, karena nanti akan dilihat dari fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya baik, kemudian nanti jumlah kontras yang masuk juga bisa lebih banyak dan lebih cukup. Jadi sangat tergantung minum ini, hidrasi ini sangat berhubungan dengan komplikasi pemberian zat kontras ya. Jadi untuk komplikasi adanya gangguan ginjal akibat zat kontras ini bisa diatasi dengan pemberian cairan yang cukup, termasuk minum yang cukup. Selain nanti sewaktu dirawat inap dipasang infus, diberikan mungkin Bapak Ibu yang pernah dilakukan kateterisasi itu diberikan infus cairan ya dengan kecepatan tertentu ya, dengan target kencingnya berapa, jadi itu juga kita pantau secara ketat. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting sekali, sebelum tindakan kateterisasi ya, kalau pasiennya sudah ada pasang ring sebelumnya itu tidak boleh putus memang, dan paling tidak dalam 2-3 bulan sebelumnya itu harus minum obat pengencer darah, tidak boleh putus atau rutin dan teratur, karena memang kita khawatir kalau obat pengencer darahnya tidak diminum secara rutin atau teratur, nanti sewaktu dipasang ring, setelah dipasang ring bisa muncul gumpalan-gumpalan di dalam ringnya, di dalam stennya, atau adanya penambahan penyempitan pembuluh darah koroner di cabang yang lain. Kemudian pasien yang memiliki komorbid atau memiliki penyakit diabetes tipe 2 ini juga harus minum obat gula, dan gulanya harus terkontrol dengan target A1C atau HbA1-nya di bawah 6,5, atau gula darah suatunya di bawah 140, atau ya gula darah puasanya di bawah 126. Karena ini penting, gula yang tidak terkendali nanti berisiko ya untuk koronernya sendiri, kemudian dari lukanya bisa menimbulkan infeksi, kemudian juga obat-obatan gulanya nanti kita juga obat-obatan khusus kita tunda, biasanya kita berikan obat lain, dan pada pasien yang mendapatkan insulin ini dapat dilanjutkan insulinnya supaya gulanya tetap terkontrol sebelum, selama, dan sesudah tindakan kateterisasi. Kemudian hipertensi atau tekanan darah juga harus terkontrol dengan target tekanan darah di bawah 140. Ini berbeda-beda pada usia tua, pada diabetes ini mungkin bisa lebih di bawah 130 lebih baik dengan obat-obatan penurun tekanan darah. Kemudian bila memiliki gejala perdarahan ini harus diatasi terlebih dahulu. Kemudian kadar Hb harus normal, tidak anemia, dengan cara makan makanan yang bergizi. Kemudian dapat dilakukan transfusi sebelum tindakan, dan harus dicari tahu kenapa Hb-nya turun. Bila perlu dilakukan transfusi, bila perdarahan harus diatasi sumber perdarahannya. Kemudian
Untuk secara administrasi, ini tambahan sedikit Bapak Ibu, mungkin ada yang akan dilakukan kateterisasi ke depannya. Ini juga harus disiapkan administrasi-administrasi terkait asuransi, misalnya BPJS, rujukan ke poliklinik untuk proses admisi rawat inap nantinya. Kemudian ini adalah langkah-langkah prosedur ya kateterisasi yang dilakukan. Jadi dilakukan di ruangan khusus. Ruangan tersebut ya sudah didesain sedemikian rupa anti radiasi karena nanti alat yang digunakan ada radiasi-radiasi dalam kadar tertentu. Kemudian ini yang disebut dengan alat-alat pemindaian tersebut, dan pasien harus menanggalkan seluruh perhiasan yang mungkin bisa mengganggu jalannya prosedur ya, seperti kalung dan yang lainnya. Kemudian nanti dengan pakaian khusus rumah sakit ya, nanti kita siapkan di rumah sakit, kemudian juga berbaring di atas meja khusus yang sudah disiapkan, dan pasien akan dipasangkan selang impuls untuk tujuannya cairan impuls, kemudian juga obat-obatan selama prosedur atau tindakan kateterisasi jantung berlangsung. Kemudian nanti juga dipasang elektroda, ditempelkan chest slip namanya untuk rekaman jantung yang dimonitor selama tindakan berlangsung. Kemudian nanti kita juga melihat akses ya dari pembuluh darah pahanya, apakah teraba baik atau tidak. Itu juga dengan lengannya, karena di situ adalah lokasi penusukan jarum pertama ya untuk dimasukkan kateternya. Kemudian sebelum kateter tersebut dimasukkan, itu nanti bagian tersebut akan diberikan obat bius supaya mati rasa, supaya pasiennya tidak sakit dan lebih nyaman. Bius pada kateterisasi jantung ini tidak dilakukan bius umum, jadi pasien tetap sadar, hanya bius lokal saja di daerah tempat ditusuk tersebut. Kemudian jika diperlukan, pasien diberikan bius total ini pada pasien-pasien yang kondisi darurat supaya lebih tenang, ini pada kondisi-kondisi khusus, atau pada pasien-pasien yang kateterisasi jantungnya tujuannya bukan untuk koroner, misalnya ada penutupan katup jantung ya, anak-anak ya, itu bisa biasanya diberikan bius total dengan penampikan ahli bius atau anestesi. Kemudian untuk memasukkan kateter, kadang-kadang itu kesulitan untuk memasukkan alat seatnya atau saluran dari jarum yang sudah ditusuk tadi itu dimasukkan saluran khusus supaya kateternya bisa masuk. Kadang-kadang diperlukan sayatan sedikit. Ini jarang kita lakukan, seringnya bisa langsung masuk. Kemudian nanti setelah itu kateter akan didorong, diarahkan menuju pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar, kemudian baru menuju muara dari pembuluh darah koroner jantung. Setelah itu baru disemprotkan zat kontrasi itu untuk memindai atau mencitrakan pembuluh darah arteri koronernya. Ini proses ini sudah tidak menimbulkan rasa nyeri, tapi mungkin beberapa pasien merasa tidak nyaman atau tegang juga selama proses tindakan. Kemudian ini saya sampaikan juga ada beberapa hal komplikasi yang bisa terjadi, baik itu selama atau sesudah dilakukan kateterisasi jantung. Di antaranya bisa terjadi kerusakan jaringan jantung, ya, kemudian adanya reaksi alergi terhadap zat kontras, adanya gumpalan darah yang baru yang bisa memicu terjadinya serangan jantung ataupun stroke yang lepas gumpalan darahnya di ruang jantung, kemudian bisa kelainan irama jantung, tekanan darah yang bisa rendah, kemudian adanya kerusakan pembuluh darah di kateter dimasukkan atau daerah yang dilewati kateter tersebut, bisa juga infeksi perdarahan tempat dimasukkan kateter. Ini adalah komplikasi yang bisa dan mungkin dapat terjadi, namun kita biasanya seminimal mungkin kalau perlu tidak terjadi sama sekali ya. Harapannya ya bisa mungkin tidak terjadi komplikasi ini sehingga pasien tetap nyaman, tetap aman, tetap safety, sehingga setelah dilakukan tindakan kateterisasi jantung dirawat 1 hari bisa pulang. Ya, ini yang perlu kita perhatikan pada subset populasi tertentu. Komplikasi ini bisa meningkat pada usia yang lebih lanjut
pada usia tua, kemudian adanya diabetes mellitus sebelumnya, atau pada pasien-pasien yang menderita penyakit ginjal. Ini jadi caution bagi kami, bagi medis, dan ini ada langkah-langkah antisipasi, ada obat-obat yang sudah disiapkan juga terkait dengan komplikasi yang dapat terjadi ini. Kemudian ini juga penting, setelah dilakukan kateterisasi jantung ini apa saja yang harus dilakukan dari pasiennya. Jadi setelah dilakukan kateterisasi jantung, ini kaki tidak boleh digerakkan karena masih ada sheath atau alat yang menempel ya. Ini kalau ditekuk, nanti ketekuk bisa robek pembuluh darahnya, bisa terjadi pendarahan, bisa bengkak dan sebagainya. Jadi harus diluruskan tetap dalam waktu 4-6 jam sampai dilepas. Kemudian setelah dilepas 4-6 jam itu dibalut dulu di bebat ya dengan elastik perban. Nanti setelah itu baru bisa dilepaskan. Bila dari hasil evaluasi kami pasien tidak bengkak, tidak ada pendarahan, aman, itu baru bisa duduk dan berdiri. Kemudian pergerakannya nanti dimulai secara bertahap ya, miring kanan, miring kiri, kemudian duduk di sekitar tempat tidur dan bisa latihan berjalan kembali. Kemudian pasien-pasien yang setelah dilakukan pemasangan ring jantung nanti akan dilakukan uji latihan yang disebut dengan uji jalan 6 menit, dan ini untuk menilai seberapa jauh aktivitas yang dapat dilakukan di rumah. Jadi kita bisa mengukur aktivitas apa saja yang boleh, apa yang tidak, sesuai dengan kemampuan pasien yang sudah dilakukan uji latih jalan ini sebelumnya, sesuai dengan anjuran dokter rehab jantungnya. Dan nanti anjuran ini akan terus dilakukan sampai kontrol berikutnya. Demikian saja Bapak Ibu semua, saya mengulas sharing kembali tentang persiapan termasuk tadi indikasi, prosedur, dan komplikasi ya dari kateterisasi jantung. Kita ulang bersama supaya mudah-mudahan menambah wawasan kita sehingga nanti bisa apabila dilakukan kateterisasi jantung lebih siap, lebih tahu, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang kateterisasi jantung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.